Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mughirah Pisangan Barat, Cirende, Tangerang Selatan. Alhamdulillah saat ini Jumat ya, tanggal 28 November tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Sebentar lagi Rajab dan Sya'ban lalu Ramadan ya. Kita ada pada tanggal 8 ini, malam ini sudah masuk tanggal 8 bulan Jumadil Tsaniyah tahun 1447 Hijriah. Kita melanjutkan mengenai fikih zakat ini ya. Faslun, ini sebuah fasal, idza malakan nisaba wa hala alaihil haulu walam yumkinhul ada fihi qaulani. Ketika seseorang telah memiliki batas minimal harta untuk dizakati, telah mencapai nisab, wahala alaihil haulu, dan dimiliki selama 1 tahun, tetapi walam yumkinhul ada, tetap juga belum memungkinkan untuk menunaikannya, fihi qaulani, terkait dengan orang yang sudah memenuhi syarat tapi belum mengeluarkan padahal sudah genap 1 tahun. Ada 2 pendapat. 2 pendapat itu diterangkan oleh Imam Syafi'i qala fil qadimi, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i ketika beliau masih tinggal di Irak, punya pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang kemudian terkenal dengan qaulul qadim. La tajibu zakatu qabla imkanil ada. Menurut beliau awalnya waktu di Irak berpendapat zakat yang sudah mencapai nisab dan sudah genap 1 tahun tetapi memang belum memungkinkan untuk mengeluarkan, entah alasan apa begitu, maka tetap dia belum wajib, tidak wajib zakat sebelum memungkinkan untuk menunaikan. Fa'ala hadza tajibu zakatu bi thalathati syurutin. Dalam kondisi seperti ini, untuk menetapkan zakatnya dengan syarat 3, dengan memenuhi 3 persyaratan. Al-haulu wan nisabu wa imkanul ada, yaitu 1 tahun dimiliki utuh, wan nisabu batas minimalnya juga dia sudah memperoleh, wa imkanul adai, dan memungkinkan untuk ditunaikan. Ya, nisabnya berapa? Kalau dalam kitab-kitab selama ini kita memperoleh informasi 85 gram emas. Tapi semalam saya baca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Qaulil Mufidah itu berapa? 82 gram emas ya. Jadi antara 82 sampai 85. Kalau misalnya sudah maksimal 85 punya, itu harus dikeluarkan zakat. Tetapi mengeluarkan ini didiskusikan dulu ini para ulama oleh Imam Syafi'i khususnya, asal memenuhi 3 persyaratan. Nisabnya mencapai, lalu 1 tahunnya memenuhi, genap 1 tahun, lalu imkanul ada, memungkinkan untuk menunaikan. Wad dalilu alaihi, dalil terkait 3 persyaratan ini, annahu law halakal malu lam yudman zakatuh. Seandainya
tiba-tiba harta itu lenyap, mungkin karena banjir bandang, kan mungkin kan ini di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai kemudian Padang, Sumatera Utara banyak yang mengalami musibah lumayan besar karena apa? Karena banjir bandang diakibatkan dengan adanya apa itu? Ya cuaca sangat ekstrim. Sehingga kalau udah ada longsor itu yang di atas turun, yang sudah turun menyumbat sungai. Sungai yang tadinya dalam tertimbun longsoran yang banyak, akhirnya membludak air kemana-mana gitu. Itu saya kemarin dengerin penjelasan ahli arkeologi dari UGM itu begitu keterangannya. Dan memungkinkan di daerah-daerah lain yang tipenya perbukitan, ya banjir bandang yang sama ya. Jadi ini tiba-tiba hartanya itu hilang karena apapun sebabnya, itu lam yatman zakatu atau lam yudman zakatu, tidak ditanggung zakatnya. Falam takuniz zakatu wajibatan, oleh karenanya zakat belum menjadi wajib karena memang belum dimungkinkan, dan ternyata setelah mau niat zakat belum dikeluarkan, hilang hartanya. Nah, kalau gitu tidak perlu zakat lagi kan. Wa imkanul ada, dan tadi falam takuni zakatu wajibatan fihi kama qoblal haul, sebagaimana belum memenuhi haul, unsur 1 tahun. Itu memang syarat utama nisab mencapai 1 tahun itu sudah dimiliki utuh. Ya, kalau di keterangan ini ada imkanul ada, memungkinkannya menunaikan. Wa qala fil imla, di dalam kitab Al-Imla Imam Syafi'i menyampaikan pendapat berbeda dengan yang pertama, tajibu wa huwa as-sahih. Ini tetap wajib walaupun belum memungkinkan. Karena apa? Ya karena satu dan lain hal, mungkin belum sempat, mungkin memang berniat mau menyelenggarakannya menunggu bulan Ramadan dan lain-lain, ya belum ditunaikan gitu. Itulah yang menjadi pertimbangan gitu. Sehingga ini dinilai sebagai pendapat yang sahih tentang tetap wajibnya zakat. Fa'ala hadza tajibu zakatu bi syartaini. Atas pendapat ini maka zakat itu wajib dengan syarat memenuhi 2 persyaratan. Dengan catatan memenuhi 2 persyaratan, yaitu al-haul wan nisab, ini yang populer. Genap 1 tahun utuh dimiliki, wan nisab, dan minimal, batas minimalnya dia juga peroleh ya, sudah mencukupi nisab dan sudah genap 1 tahun gitu. Kalau kita suka dapat duit agak lumayan menjelang lebaran saja ya, menjelang lebaran saja karena THR sana sini gitu ya, akibatnya jangan setahun, 2 bulan dari situ udah habis lagi gitu. Lah akhirnya dia nggak ada kewajiban zakat terus itu kalau begitu ya. Ya, nah, karenanya kasihan kalau orang hanya punya duit setelah dapat THR. Ya, artinya kenapa kasihan nggak sempet zakat? Ya, karena dia mendapat duitnya dadakan, itu pun dimiliki hanya 3 bulan. Setelah itu kosong aja di rekening. Nah, jadi itu menjadi ringan bagi imam yang belum memenuhi syarat. Jadi syaratnya al-haul wan nisabu, 1 haul atau yang dikenal dengan hawalanil haul. Hawalanil haul itu ya 1 haul tadi, jadikan nisabnya 86 gram emas. Ya. Wa imkanul ada syartun fid diman atau fid doman, memungkinkannya menunaikan itu sebagai syarat dalam tanggungan. La fil wujub,
itu ya syarat fid diman atau fid doman, la fil wujub, bukan dalam syarat wajib. Kalau yang syarat mewajibkan zakat itu cuma itu haul dan nisab gitu. Jadi haul dan nisab yang membuat orang wajib mengeluarkan zakat. Wa imkanul ada tadi ya sudah dibaca tadi, la fil wujub. Wad dalilu alaihi annahu law kanatiz zakatu ghairu wajibatin lama dominaha bil itlaf. Dalilnya ini dalil akli, ini bukan nakli. Sesungguhnya law kanatiz zakatu ghairu wajibatin, seandainya zakat tidak wajib, lama dominaha bil itlaf, maka niscaya tidak akan ada kewajiban menanggung harta tadi atau menanggung zakat tadi bil itlaf, dengan sebab dia telah hilang. Jadi kalau ada kehilangan barang yang sudah genap nisabnya itu tetap tiba-tiba hilang, ya boro-boro zakat, mikiri hilangnya itu sudah pusing tersendiri gitu ya. Nah sekarang yang lagi rame adalah zakat berkeadilan, apa namanya, pajak berkeadilan lagi rame karena Munas MUI mengeluarkan fatwa antara lain tentang fatwa zakat berkeadilan. Rumah yang tidak produktif, rumah yang tidak menghasilkan, sekalipun banyak rumahnya begitu, maka tidak wajib, sebaiknya jangan disuruh membayar pajak tiap tahun. Pokoknya itu lagi dikritisi ya, dan Hidayat Nur Wahid sudah semacam merekomendasi kepada pemerintah agar menggunakan prinsip-prinsip yang difatwakan MUI itu menjadi dasar. Jangan mengejar atau mewajibkan dalam tanda kutip memaksa orang membayar pajak, karena harus ada unsur keadilan gitu. Jadi itu lagi rame dan sensitif dibahas di sana sini. Yang lagi naik daun ya komisi siapa ini? Ketua MUI bidang fatwa. Nah, jadi untuk menjelaskan soal ini ke sana kemari. Ya. Tadi disebutkan kama qoblal haul, sebagaimana tidak wajibnya zakat jika memang belum memenuhi persyaratan satu haul gitu ya. Falamma dominaz zakatu bil itlaf, maka ketika zakat ditanggung dengan sebab hilang, lenyap ya, binasa, ba'dal hauli, setelah dimiliki 1 tahun, dalla ala annaha wajibatun, menunjukkan bahwa memang zakat itu wajib. Fa in kana ma'hu khamsun minal ibil, ini sudah hal lain, artinya seandainya seseorang telah memiliki 5 ekor unta. Bagaimana 5 ekor unta? Unta satu aja cuma di Ragunan. Ya, di sini kan tidak banyak orang yang memelihara unta, tapi sapi ya. Sapi juga jarang orang punya, kecuali petani-petani atau kolektor bisnis tahunan, itu biasanya sudah punya stok di kampung-kampung, di kandang-kandang gitu. Jadi kama qoblal haul tadi disebutkan seperti itu. Jadi dalla ala annaha wajibatun fa in kana ma'hu khamsun minal ibil. Kalau orang itu punya 5 ekor unta, wahalaka minha, tetapi di antara 5 itu ada yang mati, tiba-tiba jatuh atau tercekek atau apa saja, satu di antara 5 itu mati misalnya, wahalaka minha wahidatun, salah satu aja, ba'dal hauli, setelah genap 1 tahun dimiliki, wa qabla imkanil ada, dan memang belum memungkinkan untuk membayar zakat pada saat itu. Itu contohnya begitu ya, ada 5 ekor sapi
mestinya, atau unta di sini mestinya dia wajib wajib dikeluarkan zakat, tetapi sudah 1 tahun genap, tapi dalam beberapa bulan berikutnya mati. Nah, itu menjadi diskusi soal yang begitu. Ya. Jadi disampaikan dalla ala annaha wajibatun, ya, menunjukkan bahwa sesungguhnya ya zakat itu wajib, ya zakat itu ya annaha wajibatun. Fa in kana ma'ahu khamsun minal ibil tadi wa halaka minha wahidatun ba'dal hauli qabla imkanil wa'ada. Tetapi kemudian fa in qulna inna imkanal ada syartun fi wujubi fil wujub, seandainya kami mengatakan bahwa memungkinkannya waktu menunaikan zakat itu sebagai syarat hal wajib, syarat wajib, saqototi zakatu, akan gugur itu zakat. Ya, li'annahu naqoso atau nuqisal malu, ya, atau naqsul mali, karena sesungguhnya hal itu, ya, pemungutan tadi bisa mengurangi harta anin nisobi, dari jumlah batas minimal qabla wujub, sebelum wajib. Fasara kama law halaka qabla al-haul, ini sama halnya kalau seandainya meninggal sebelum genap 1 tahun. Ini diskusinya cukup sengit soal ini, tapi intinya kewajiban zakat ini ya dibahas oleh para ulama, ya, dalam kitab-kitab dengan sangat detail, ya. Ya. Jadi seperti itu. Lalu ada pernyataan, ya, memang agak panjang, ya. Coba kita lihat, fa in qulna inna imkanal ada syartun fil wujub saqotatiz zakatu. Ya, jadi tadi sudah dinyatakan seperti itu. Ya, kalau ternyata kemudian pada saat sebelum dibayarkan binasa, hilang, lenyap, itu menjadi tidak wajib. Tetapi wa in qulna annahu laisa bi syartin fil wujub, kalau kami mengatakan bahwa hawalanil haul tadi tidak termasuk syarat wajib, wa inama syartun fid doman fasad fid doman, kalau itu dinyatakan sebagai syarat tanggungan, saqata minal fardhi khamsatun, ya, tergugur dari nilai kefarduan tadi 5 hal, ya, dan memang begitu, ya. Kemudian kita lihat pada pasal berikutnya, ya, nanti kemudian pada shadaqatul ibil, ini ibil tentu kalau di kita ya nggak ada, tapi orang beternak kambing juga hanya 2 ekor, tapi mahal karena kambing Garut, kambing aduan gitu. Apakah yang begitu itu nanti kemudian wajib zakat? Pak, ini tentu dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ya. Jadi faslun, ini sebuah fasal yang lain. Wahal tajibu zakatu fil ain au fid dhimmah. Apakah kewajiban zakat itu terkait bendanya atau terkait nilainya? Fihi qaulani, terkait zakat itu dikaitkannya dengan nilai atau dengan barangnya itu, atau dengan nilai nominalnya, atau dalam tanggungannya gitu, ya. Nah, ini ada 2 pendapat. Qala fil qadimi, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, tajibu fid dhimmah wal ain murtahinatan biha. Wajib dalam hal harta yang fid dhimmah, dalam hal harta yang dalam tanggungan, ya, wal ain, dan bentuknya harta itu,
itu murtahinatun biha, apa, tergadai atau terkait dengannya, ya, dengan dhimmah itu. Wa wajhu annaha law kanat wajibatan fil ain lam yajuz ayyuta haqqal fuqara min ghairiha. Seandainya memang yang diwajibkan itu bendanya, maka tidak lam yajuz ayyuta haqqal fuqara, ya, tidak niscaya akan tidak diperbolehkan untuk memberikan pada hak orang-orang fakir min ghairiha, dari selainnya. Ini tentu apa, letterlah pemahaman seperti ini. Kahaqid mudharib wasyarik, seperti haknya orang yang bekerja sama, ya, perkongsian maupun apa, ya syarik itu ya apa namanya, kerjasama dalam bermuamalah. Wa qala fil jadidi, sementara Imam Syafi'i menyebutkan di dalam qaul jadid ketika beliau sudah di Mesir, qaul jadid itu tajibu fil aini, wajibnya zakat itu terkait bendanya. Wa huwa sahihu, memang itulah yang pendapat sahih, pendapat yang sahih, bahwa kaitannya dengan bendanya itu. Li'annahu haqqun yata'allaqu bil mal, karena dia hak yang kaitannya dengan harta. Ya, fasaqata bihalakihi, maka menjadi gugur akibat hilangnya atau rusaknya barang itu, benda itu. Fa yata'allaqu bi'ainihi, maka kemudian ta'alluq, terkait dengan bendanya, ya, dengan barangnya. Kahaqil mudharibi, seperti hak seorang yang bekerja sama, mudharib. Ya, fa in qulna innaha tajibu fil ain, kalau kami nyatakan bahwa sesungguhnya zakat itu kaitan kewajiban zakat itu terhadap bendanya, wa indahu nisabun, dan memang di sisinya ada nisab, batas minimal, wajibat fi zakatu, maka menjadi wajib di dalamnya membayar zakat. Falam tuaddi hatta hala alaihi haulun akharu, tidak ditunaikan juga pada saat itu sampai datang tahun yang akan datang. Nah, itu lam tajib fil hauli ats-tsani, tidak menjadi wajib pada tahun yang kedua. Jadi tiap tahun, bukan tidak tiap tahun gitu ya. Jadi memang prinsipnya sebetulnya supaya ada unsur pemerataan, likaila dulatan bainal aghniya, sebetulnya supaya jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ekonomi itu harus merata. Jadi itu termasuk dari zakat. Tapi kemarin saya diskusi, walaupun hanya sekitar seloroh teman gitu ya, tidak setuju kalau zakat diambil alih Basnas negara. Lah kalau nggak setuju ya ini kebijakan, ada undang-undangnya kok. Ya, akhirnya nanti menjadi pengurus masjid yang bangkang kalau dia pengurus masjid kan gitu. Ini kan kolaborasi kan UPZ kita ini kepada Basnas kan, kepada Basda lah, di antaranya diserahkan kepada Basda. Ada yang masih zaman dahulu berpikirnya bahwa zakat ini kesejahteraan umat, untuk katakan dalam tanda kutip penghasilan, dalam tanda kutip gaji para ustadz. Karena ustadz itu umumnya di kampung-kampung nggak digaji, jadi gajinya dengan mendapat zakat antara lain. Itu zaman kunonya begitu, dalam kitab-kitab juga begitu memang. Tapi kalau kemudian kita terus berkutat pada soal begitu, sementara kita sudah di hari gini perlu ada pengelolaan yang profesional gitu, walaupun kenyataannya Basnas juga apa profesional atau tidak diberikan pada asnaf tamaniyah atau berkembang banyak kepada siapapun, itu menjadi perlu di ini. Tapi yang inti kalau menjadi anggota Basnas itu tidak mudah ya. Komisioner itu tidak mudah, harus orang yang betul-betul punya hubungan silaturahmi dengan orang-orang besar
ya katakan organisasi besar gitu. Tapi organisasi besar sekarang rumah besar lagi pada sikut-sikutan, ya kan, antara Rois Suriah dengan ketua umum lagi begitu ya. Nah, jadi di NU itu begitu. Nah ini di PBNU ya. Nah ini sementara rekomendasi PBNU itu sangat diperhitungkan untuk menjadi Basnas macam-macam, termasuk BWI ya, Badan Wakaf Indonesia gitu. Ini kenyataannya ada satu pengurus masjid yang tidak mau sama sekali hasil zakatnya disetorkan ke kelurahan. Ada yang begitu ya. Nah itu tentu tidak kooperatif dengan adanya Basnas dan Basda. Nah, ini jadi kita sudah punya undang-undang zakat ya. Undang-undang haji ada juga. Yang ada undang-undang puasa. Tidak ada diundang-undangkan karena apa? Enggak keluar duit gitu ya. Enggak ngurus duit. Undang-undang sholat juga enggak ada kan. Nah, undang-undang haji, undang-undang zakat ada gitu. Karena wakaf ada. Karena apa? Duit. Nah, kalau duit perlu aturan yang baku di dalam kenegaraan ini. Jadi memang seperti itu. Ya, li'annahu haqqun yata'allaqu bil mali fayasqutu biha lagi, karena itu hak terkait dengan harta, maka kemudian gugur dengan adanya harta, dengan binasanya harta. Jadi kita mau mikirin zakat, duit yang kita miliki ternyata duitnya hilang, ya boro-boro mikirin zakat, mikirin bagaimana ketemu ya. Barang kalau hilang kan waduh, apalagi duit gitu ya. Dan memang rawan kalau kita punya SMS banking itu, kalau kemudian kita dihack orang, bisa dikuasai itu HP kita biar kemudian dikuras. Nah, itu hati-hati. Tapi memang menjadi simpel kalau mau transaksi apa itu. Tapi kalau kena hack, wah itu luar biasa itu. Itu. Kakak saya kena hack, untung Gaptek nggak punya SMS banking. Nah, kalau punya bisa dikuras itu. Dan ini menjadi persoalan. Ya, fayasqutu biha lagi, maka menjadi gugur zakatnya itu dengan akibat dia binasa atau rusak. Fayata'allaqu bi'aini kahaqqil mudharib, maka terkait dengan bendanya itu seperti haknya seorang yang kerjasama, mudharib. Mudharabah itu bacanya begitu ya, mudharabah, dari kata dorobah. Karena orang yang empet lihat Bank Syariah, oh ini bukan mudharabah, apa? Mudah robah. Ya, mudah berubah gitu. Bukan mudharabah, tapi mudah berubah lah. Mudah robah. Lah, bukan begitu. Mudharabah itu apa? Akad. Ya. Akad antara satu dengan yang lain, dengan akad kesepakatan. Itu semuanya dalilnya secara umum ada dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Para jamaah, ya, ini diberitahukan pada pemirsa ada jamaah 3 orang. Ya, di samping juga di sana ada. Tapi yang tidak ada orang itu sebetulnya ada para malaikat ikut ngaji. Ya, jadi kalau ngaji nggak usah ragu-ragu, sekali ngaji jangan berhenti. Ya, sekali ngaji jangan berhenti. Lah, harusnya tadi pagi kita ziarah ke makam UIN bersama Pak Rektor. Direncanakan sebulan sekali. Kalau bisa rutin bagus. Ya, tadi diawali Fakultas Usuluddin dengan ma'had. Jadi ma'had UIN yang ada beberapa, ada ASPA, ada ASPI, ada yang di belakang Polsek, ada 6. Tapi perwakilan yang ada nanti bisa ada sekitar 50 orang ikut ziarah. Ada dekan, ada rektor. Nah, ini diawali dari Fakultas Usuluddin, nanti saya harusnya masing-masing fakultas untuk ziarah. Itu penting ziarah itu. Ya, mendoakan para tokoh pendiri UIN yang sangat berjasa, ya. Di samping kita juga mengingat pasti menyusul mereka gitu. Ya, itu tadi agak lumayan banyak yang hadir karena perdana gitu ya.
Nah, nanti direncanakan itu terus bisa menjalankan walaupun sebulan sekali. Kalau tidak ya 2 bulan sekali, kalau tidak ya 2-3 bulan sekali, atau kalau tidak setahun sekali. Nah, jadi kalau orang habis meninggal biasanya rutin seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama sama sekali nggak pernah, gitu ya. Nah, jadi itu kalau nggak pernah berarti dia nggak ingat orang tua. Fa'in kulna innaha tajibu fil aini, kalau kami katakan bahwa zakat itu wajib, zakatnya itu wajibnya zakat terkait dengan bendanya, wa indahu nisabun, sementara di sisinya ada nisab, wajabat fihi zakatu, wajib kemudian dalam hal harta yang seperti tadi dikeluarkan zakatnya. Falam tuaddi, tetapi sudah wajib mengeluarkan belum dikeluarkan juga. Hatta halalaihi haulun akharu, sampai datang hitungan 1 tahun dengan 1 tahun depannya atau 1 tahun yang lainnya. Itu lam tajib fil hauli tsani, maka tidak wajib pada tahun yang kedua. Ya, lam tajib fil hauli tsani zakatun. Ya, pada tahun yang kedua sudah tidak wajib. Itu antara lain keterangannya fil hauli tsani zakat. Kenapa li anal fuqara amalaku minan nisab? Ya, karena para fuqara ini ada fuqara masa lalu, fuqara masa kini. Gitu. Jadi fuqara wal masakin itu ada kaum fuqara. Ya. Tadi disebutkan li annal fuqara amalaku minan nisabi qadrul fardhi, karena kaum fakir itu memiliki nisab seukuran yang fardu. Fala tajibu fil hauli tsani, maka tidak menjadi wajib hitungannya setelah tahun yang kedua. Zakatun oleh zakat, jadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Li anal fuqara malaku minan nisab qadrul fardhi, karena para fakir, orang-orang fakir itu memiliki nisab, ya, ukurannya adalah kefarduan. Fala tajibu fil hauli tsani, maka tidak menjadi wajib pada tahun yang kedua. Ya. Jadi tadi falam tajib fil hauli tsani zakatun, maka zakat tidak menjadi wajib pada tahun yang kedua. Di anal baqiyatunan nisab, karena yang terakhir, yang paruan kedua itu seterakhir itu laisa bin dunan nisab, bukan ukuran 1 nisab, bukan unsur memenuhi 1 nisab. Wa in qulna tajibu fid dhimmati, kalau kami katakan bahwa wajib dalam hal menanggung dalam hal penanggungan fiddimah, wajib fil haul tsani, maka wajib pada tahun yang kedua. Wa fi kulli haulin, dan dalam setiap yang hitungan 1 haul, ya, li anan nisaba baqi ala milki, karena baqin ala milki, karena batas minimal orang zakat tadi adalah nisab, dan nisabnya masih tetap ala milki, atas kepemilikannya. Ya, jadi sampai di sini nih apa yang kita bahas terkait zakat, dan memang ini versi kita. Kalau zakat versi undang-undang nanti kita baca juga undang-undang zakat seperti apa. Itu yang diharapkan bisa dikembangkan di masjid-masjid gitu. Jadi ini judulnya Shadaqatul Ibil, padahal ibilnya nggak ada. Ibil itu unta. Ya. Jadi kalau dalam ketentuannya coba kita baca, awwalun nisabil ibili khamsun wa farduhu syatun. Sudah punya 5 unta itu mencapai nisab.
zakatnya 1 ekor kambing, 5 ekor unta atau 5 ekor sapi limusin yang harganya 50 juta misalnya, berarti berapa? Kalau 5 250 ya, 5 punya sapi 5 ekor itu wajib mengeluarkan 1 ekor kambing gitu. Jadi tadi awwalun nisabil ibli khamsun wa farduhu syatun wa fi asyara wa fi ushrin ya syatani ya, pada 10 bilangan unta dimiliki maka ada kewajiban syatani 2 ekor kambing. Jadi nanti kalau sudah mencapai angka tertentu pakai barangnya itu. Kalau ini unta zakatnya kambing karena baru 5 atau 10 ya. Kemudian wa fi khamsa asyarata ya asyarata, dalam hal orang punya 15 ekor unta besar, ibil itu atau katakan sapi, maka ya wajib mengeluarkan berapa? Salasu syiyahin, 3 ekor kambing. Jadi kelipatan 5, kelipatan 3, pokoknya 5. Jadi 5, 1, 10, 2, 15, 3 ekor kambing. Tapi kambingnya kayak apa ini diterangkan ini ya. Nanti malah ada nama-nama unta sesuai umurnya ya, sesuai keadaannya itu seperti apa namanya ini gitu. Jadi ini ada kata salasu syiyahin, 3 ekor kambing. Wa fi 20, dalam hal orang punya 10 ekor unta, dalam sini 10 ekor sapi. Sebetulnya kalau mau kontekstual ya sudah punya 5 empang isi lele. Kan sama juga itu kekayaan kan? Namanya zakat itu kekayaan, jangan mentang-mentang dalam hadis dalam apa enggak. Ya di sana nggak ada terbayang orang peternak lele di padang pasir kan. Nah, kalau sekarang orang ternak lele 4 empang besar-besar dan isinya penuh gitu. Itu ada zakatnya, itu jangan enggak gitu. Walaupun tidak ada lele, itu nggak ada di sini kan. Nah, ayam juga itu. Ayam itu ribuan gitu, untungnya besar ya ada zakat lah. Karena tidak ada ketentuan maka kemudian ada yang memasukkannya zakat mal. Nah, jadi gampangnya begitu akhirnya. Ya tapi ternak lele juga kalau lagi musim mati aja itu semuanya. Ya kalau mati waduh. Tapi jika memang apapun juga ada resiko itu. Ayam apalagi. Ya, ini ada perincian lebih lanjut. Setelah tadi setiap kelipatan 5 ada 1 ekor kambing. Wa fi khamsin wa 20, kalau sudah ada 25 ekor unta, maka bintu makhadin itu untuk menjagati dengan anak unta, bukan kambing lagi. Sudah 25 ekor 5, 1, 5, 10, 15, 20. Nah, setelah ada kelebihan 20 itu maka bukan lagi kambing tapi disebutkan untuk membayar zakat dengan unta juga, namanya bintu makhot. Bintu makhot itu masih ngintil itunya, induknya kesana kemari belum pisah gitu. Makanya dikatakan wahia, yang namanya bintu makhot adalah allati laha sanah
yang dia itu berumur 1 tahun, ya, masuk 1 tahun gitu, belum lebih. Wadah kholat fithannya atau sudah masuk tahun kedua, jadi 1 tahun lebih dikit gitu, itu namanya bintu mahot. Nah itu bintu mahot itu anak unta. Kalau masih 20 ekor unta, zakatnya pakai 4 kambing. Kalau 25 sudah 1 unta bintu mahot. Nah, jadi memang begitu. Lah ngomong-ngomong gini nih, Arab masih ada untanya sih yang diternak. Ya mereka udah ternak YouTuber juga. Ya sudah ternak bukan lagi unta yang menarik buat mereka ya. Udah bisnisnya macam-macam lah. Tapi unta juga masih diperlukan, orang-orang kampungnya itu unta masih jadi bahan. Memang kemudian tiap saat kan ada orang ya butuh, apalagi musim haji, al-hadiyu sebagai persembahan atau kurban. Nah itu ada unta. Ini nanti keterangan lebih lanjut boleh kita informasikan di awal. Memang zakat itu seperti itu, makin besar makin banyak zakatnya. Ya, tapi sekali lagi kalau memang belum memenuhi syarat ya nggak usah. Yang nggak usah itu kemudian PNS. PNS itu gajinya terukur sudah, kalau golongan sekian itu terukur, sehingga dia hitung-hitung dalam 1 tahun akhirnya nggak sampai nisab, karena yang dihitung cuma angkanya, duitnya nggak ada, karena setiap awal bulan udah hilang. Setiap awal bulan dipotong, udah diambil dulu gitu. Hitungannya ada tapi duitnya nggak ada. Zakat apa pakai? Zakat apa? Jadi mau bayar zakat, akhirnya zakatnya mencicil. Zakat kok nyicil ya? Ya pokoknya saya mau nyicil zakat tiap bulan, keluarin. Kenapa? Karena kalau nggak begini Pak, nggak bisa zakat Pak katanya. Ya sudah nggak bisa zakat, jangan ini mah nggak indah. Masa seumur hidupnya nggak zakat gitu. Ya padahal dia hanya punya sama dengan Ustadz itu punya duit menjelang Lebaran, karena dikasih amplop banyak saya sana itu, tapi habis itu hilang nggak ada lagi. Ya, gimana mau 1 tahun penuh? Jadi 4 bulan berikutnya udah ngap-ngapan. Nah jadi begitulah ya. Nah, jadi kalau itu kita menjadi mustahik terus ya. Nah, kapan menjadi muzaki? Ya, kapan menjadi orang yang berzakat? Ya menerima aja gitu terus. Nah, jadi tapi kalau menerimanya atas nama sabilillah ya kenapa tidak? Boleh saja sabilillah. Karena zakat itu kan ada 8 asnaf itu. Ya, sudah sabilillah termasuk fakir. Kenapa? Tidurnya di masjid. Nah, orang tidur di masjid itu kecenderungannya fakir karena belum punya rumah. Ya enggak juga, kalau yang bosnya ya udah rumah bagus tetap dia ikhlas tinggal di masjid. Ya karena sudah nikmat ya, ininya dengan karpet masjid itu betul-betul menyatu begitu. Dan itu insya Allah penduduk surga itu. Ya orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, jadi saya ini juga ke kampus-kampus gara-gara diangkat disuruh ganti Pak Surya Dinata, saya bebas pakai sarung begini karena apa? Kiai Mahat, ke kampus pakai sarung aja. Saya ke kampus pakai sarung, apalagi hari Jumat. Tadi malah ziarah tadi kan, habis ziarah masuk kampus pakai celana, tapi habis Jumatan begini aja udah. Nah, jadi ada orang kalau dilarang ya silakan, salahnya sendiri dia akan jadi kiai kan gitu, kiai kampus yang kiai mahat itu, yang tidak dikenal sama mahasiswanya. Gitu. Santri nggak kenal sama kiainya kan, gitu. Ya, kiai SK kan, nah, kiai SK itu begitu nasibnya. Nah, sudah ini ketentuan-ketentuan zakat itu seperti itu ya. Betapa indahnya ajaran Islam itu yang begini diatur dengan baik gitu ya.
Ya yang tidak baik orang yang nggak mau taat aturan itu masalahnya. Ya, jadi begitu. ADART-nya sudah bagus, sudah ada semuanya organisasi. Tapi kalau nggak mau taat aturan akhirnya ya ricuh kan gitu. Jadi memang begitulah. Nah, ini ada mahot, ada pintu labun, ada jadaah, ada hiqqah, ada macam-macam semua itu. Itu juga kaitannya dengan soal itu. Soal diat gitu. Diat itu orang hitungannya unta juga. Ada orang membunuh sengaja, terencana. Itu hukumannya membayar 100 ekor unta dengan catatan yang 40 itu harus khalifah. Khalifah yang artinya unta yang sedang bunting 40 ekor. Kan susah itu nyarinya kan. Nah, itu saking dia masuk kategori diat mughalladhah. Jadi orang yang sengaja merencanakan. Belum lagi kalau yang kalau ini sudah nggak bisa pakai unta lagi, tapi harus pakai nyawa. Orang yang melakukan pembunuhan secara ghilah, secara menjurung tungkul atau main tusuk belakang. Orang tertidur lelap dibunuh. Seandainya dia tidak tidur, dia bisa melawan kan. Nah, dia itu kayak begitu tuh tidak ada ampunan. Nah, jadi dalam fikih jinayah pembahasannya begitu. Tapi nanti juga ngomongin ini ada pintu mahot, pintu labun dan seterusnya. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, kalau keterangan lebih lanjutnya tadi wa fi sittin wa thalathina pintu labun. Kalau sudah punya 36 ekor unta, maka yang dikeluarkan pintu labun. Gitu. Wahia yang namanya pintu labun allati laha sannatani wa dakhalat fi tsalitsah. Yaitu unta yang sudah 2 tahun masuk tahun ketiga namanya pintu labun. Kalau yang tahun pertama menuju ke tahun kedua namanya tadi mahot. Ada mahot, ada pintu labun gitu ya. Wa fi sittin wa arba'in. Kalau sudah punya 46 ekor unta, maka yang dikeluarkan hiqqatun. 1 ekor unta yang udah agak dewasa. Berapa dia umurnya? Thalathu sinin dakhalat fi rabi'ah, yaitu sudah 3 tahun masuk tahun keempat. Itu dan seterusnya, angka-angka itu telah ditetapkan dan ditetapkan juga bahwa ngaji harus selesai karena sudah ada bunyi. Ya, sudah bunyi isya lah kita akhiri. Begitulah pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.